Soal pertama, silahkan mungkin bisa dibaca untuk Mbak Yeni Aditya Santoso. Nggih, Bu. Nomor satu, seorang perempuan usia 26 tahun G3P2A0 hamil 32 minggu datang ke PMB mengeluh mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir berwarna merah segar. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas pusat, BJJ 100, dan bidan melakukan rujukan. Apakah peran bidan pada kasus di atas? Jawabannya B, Bu. Jawabannya B. Oke, kita kunci ya. Jawabannya B dari Mbak Yeni. Mungkin ada jawaban yang lain dari yang lain boleh melalui chat room. Oke, jadi jawabannya betul ya. B, yang lain punya jawaban yang lain? Tidak ada? Sama ya? B, B, B. B, oke. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya betul B, yaitu sebagai pelaksana. Eh, nah ini ya, sebagai pelaksana. Kata kuncinya yang ada di soal tadi, ya, soal yang panjang ini tadi, kata kuncinya hanya melakukan rujukan. Bidan melakukan rujukan. Berarti dia melakukan tugas merujuk pasien. Nah, itu artinya dia sebagai pelaksana. Masih ingat dulu ya waktu belajar tentang konsep kebidanan. Jadi peran dan fungsi bidan itu ada empat, sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Nah, sebagai pelaksana itu mempunyai tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas rujukan. Nah, itu. Nah, dalam hal ini sesuai dengan soal vinyet yang disampaikan itu karena kata kuncinya bidan melakukan rujukan. Dia sebagai pelaksana dengan melakukan tugas rujukan. Itu. Jadi jangan terkecoh apapun, gitu ya. Karena kalau sebagai pengelola tidak mungkin. Karena kalau pengelola berarti dia harus memanage sesuatu, gitu ya. Nah, kalau sebagai pendidik berarti hubungannya dengan pemberian edukasi, informasi, konseling seperti itu. Sebagai peneliti juga jauh dari ini ya kasus ini. Kalau peneliti ya berusaha untuk mengamati, menganalisa, mengumpulkan data dan lain sebagainya. Nah, kalau yang seperti itu peneliti. Tapi kalau yang di sini dia melakukan mandiri, tugas mandiri, kolaborasi dan rujukan. Kan itu Kak. Yang masuk dalam kategori kasus ini adalah melakukan tugas rujukan. Oke, jadi tidak perlu dibingungkan. Ya, jadi jawabannya B. Insya Allah soal ini gampang. Masuk ke soal yang kedua sekarang. Silahkan dibaca Mbak Santi Rahmawati. Seorang bidan desa di wilayah di tempat bekerjanya masih banyak menjumpai kebiasaan pantang makan seperti ibu hamil tidak boleh makan makanan yang amis karena nantinya air ketubannya akan berbau amis. Apakah upaya yang harus dilakukan bidan desa sesuai kasus di atas? Boleh dibaca pilihan jawabannya? A. Menentang kebiasaan yang tidak benar tersebut. B. Melakukan pemantauan status gizi yang baik selama hamil. C. Memberikan makanan tambahan pada semua ibu hamil. D. Memberikan konseling gizi yang baik selama hamil. E. Menyarankan ibu hamil untuk berhati-hati dalam memilih makanan. D. Memberikan konseling gizi yang baik selama hamil. Oke. Ada yang mempunyai jawaban lain, Ibu-ibu? Monggo bisa dimasukkan di kolom chat. Sepertinya kalau dilihat dari kolom chatnya semuanya jawabannya D. Ya, tidak ada jawaban lain ya. Oke, kita coba buka.
Jawabannya untuk soal yang kedua ini. Betul ya, jadi jawabannya adalah D. Kata kuncinya yang bisa dilihat dari soal yang panjang lebar tadi adalah kebiasaan pantang makanan. Oke, kata kuncinya di situ. Jadi, kebiasaan pantang makanan selama hamil. Nah, kalau kebiasaan pantang makanan selama hamil, maka asuhan yang harus diberikan oleh bidan PJ wilayah setempat itu ya tentu saja memberikan konseling tentang nutrisi atau gizi yang baik bagi ibu selama hamil. Ya, kalau menentang, nah itu kan memang pada dasarnya menentang kebiasaan yang seperti itu, tapi kan tidak serta-merta hanya menentang, tapi harus memberikan solusi dengan memberikan konseling gizi yang baik selama hamil. Karena di masyarakat itu kita mengenal banyak mitos yang kadang-kadang tidak kadang-kadang ya banyak sekali mitos itu yang sifatnya malah ke arah negatif, tidak ke arah positif. Kalaupun ada mitos yang sifatnya ke arah positif, itu jarang sekali kita dapatkan. Kalau misalnya itu ada, maka kita beri penguatan dengan memberikan penjelasan secara ilmiah. Tapi kalau sifatnya ke arah negatif, maka kita harus membetulkan supaya mitos tersebut tidak menjadi ada kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat dan nantinya bisa merugikan ya tidak hanya kondisi ibu hamilnya tapi juga merugikan kondisi janin yang ada di dalam kandungan. Oke. Nah itu jadi yang paling benar memberikan konseling gizi yang baik selama hamil. Sudah pinter-pinter ini sudah karena sudah beberapa kali tryout ya jadi sudah jeli lebih jeli membaca soal vinyet atau soal kasus. Oke, masuk ke soal ketiga. Silahkan Mbak Helen. Mbak Helen ada? Oke. Oke. Soal nomor 3, seorang perempuan berumur 24 tahun, hamil aterem infartu G1P0A0 datang ke Polindes. Hasil pemeriksaan menunjukkan kehamilan dengan presentasi bokong dan taksiran berat janin 3.900 gram dengan kesejahteraan ibu dan bayi baik. Berdasarkan data yang diperoleh, bidan kemudian memutuskan dilakukannya rujukan. Namun, klien dan keluarga bersikeras untuk tetap melahirkan di bidan tersebut karena pertimbangan biaya dan kesulitan lainnya. Apakah kondisi yang sedang dihadapi oleh tenaga kesehatan pada kasus tersebut? A. Dilema moral, B. Konflik moral, C. Isu etik moral, D. Konflik etik, E. Dilema etik. Nah, ini agak sulit ini memang. Jawabannya C, Bu. Jawabannya Isu etik moral. isu etik moral. Mungkin ada jawaban yang lain dari temannya. Silahkan. E. Bu. Dilema etik. Oke, yang lain? Ini antara dua ini. Ada tadi Mbak Helen C. Nah, ini di kolom chat itu ada yang bilang D, ada yang bilang E. Ada lagi jawaban yang lain selain C, D, dan E? B. Nah, ini sekarang muncul lagi B. Nah, lama-lama rata ini A, B, C, D, E ada semua yang jawab. Oke. Oke, banyak yang menyebutkan E dan D. Ada juga yang B. Oke, sekarang kita ulas ya. Ini hubungannya dengan apa kalau kasusnya seperti itu. Oke, kita buka dulu kata kunci dan jawabannya. Untuk kata kuncinya dari kasus ini adalah nih, memutuskan merujuk karena presentasi bokong dan tafsiran berat janinnya 3.900, keluarga tidak mau, tetap ingin melahirkan di bidan karena biaya dan kesulitan lain. Jawabannya yaitu B, konflik moral. Nah, ini perlu kita bahas bersama.
Kira-kira yang dimaksud dengan konflik moral itu yang bagaimana? Masih kelihatan di layar? Kelihatan, Bun. Masih, Bu. Masih, Bu. Kelihatan, oke. Jadi eh untuk dilema moral sekarang kita coba telaah tentang dilema moral. Dilema moral itu eh, bila alternatif tindakan sama kuat, terdapat alasan yang sama kuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya ibu yang akan diepis. Nah, itu masuk di dalam kriteria dilema moral, ya, dilema moral. Ini sih, Bu. Kalau ya, Ini apa itu masih di nomor 4, Bu. oh ya, Untuk tanda. oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, itu ya. Kalau konflik itu proses ketika dua pihak atau lebih itu berusaha memaksakan tujuannya dengan cara mengusahakan untuk menggagalkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu masuk ke konflik. Nah, tadi itu kan yang berusaha menggagalkan supaya tidak dilakukan rujukan adalah keluarganya, gitu kan. Padahal tujuannya benar dari bidan itu dirujuk karena memang di luar kewenangan dan ada indikasi ke arah patologi yang memang bukan menjadi kewenangan seorang bidan untuk menolong karena G1 dengan TBC 3900. Tuh, ya. Nah, itu masuk ke konflik. Kalau konflik itu ada dua hal di konflik itu ya. Konflik yang terjadi adalah sebuah prinsip. Ya, contohnya seperti menggunakan otonomi. Kapan kita bisa menerima otonomi sebagai nilai moral yang harus dipromosikan dan dilindungi dan apa alasannya. Atau konflik yang terjadi berada pada dua prinsip yang terpisah. Misalnya harus mengerti penolakan seorang ibu terhadap tindakan etis yang menurut bidan dapat melindungi bayinya. Tetapi bidan juga harus mempertimbangkan kesejahteraan atau kesehatan ibunya. Nah, itu masuk ke konflik juga. Sehingga dalam kasus ini bukan dilema, tapi masuknya ke dalam konflik moral. Kenapa? Karena ada dua pihak atau lebih ya, yang berusaha untuk memaksakan tujuannya dengan cara mengusahakan menggagalkan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak lain. Pihak lain itu dalam hal ini di kasus ini adalah bidan. Ya. Kalau untuk pihak yang berusaha untuk memaksakan tujuannya, keluarga itu bisa satu orang, bisa lebih. Bisa keluarganya, bisa juga ditambah dengan pasiennya yang tadi itu karena pengaruh oleh keluarganya. Nah, ini masuk dalam konflik moral. Ya, jadi perbedaannya di situ. Antara kalau isu etik itu beda. Kalau isu ya, tadi kan ada yang menjawab isu gitu, isu moral. Isu moral itu nah, lebih ke arah isu itu topik yang penting untuk didiskusikan atau dibicarakan. Sehingga mayoritas individu itu akan mempunyai opini yang mungkin opini terhadap masalah yang sedang yang sedang hangat. Isu moral itu mencakup hal penting mengenai baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa berupa kejadian atau peristiwa yang luar biasa. Ya, contohnya seperti kalau di bermasyarakat itu terjadinya perang, konflik bersenjata, nah itu isu. Nah, isu moral dalam bidang kesehatan contohnya aborsi, kemudian bayi tabung, sewa rahim, itu masuk ke isu moral, ya, isu moral. Bank sperma, cloning itu masuk isu. Mungkin hal ini, penjelasan ini nanti bisa memberikan paling tidak sedikit pencerahan ya kepada semuanya.
tentang perbedaan antara konflik moral, dilema moral, isu moral. Jadi nanti kalau ketemu dengan soal yang seperti tadi itu tidak bingung lagi. Cari kata kuncinya. Oke. 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 Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, silahkan Mbak Sinta Novita. Ada Mbak Sinta Novita? Halo Mbak Sinta? Oke, belum berespon. Silakan Mbak Yasinta. Bidan berusia 23 tahun bekerja di sebuah desa dan baru bekerja selama 2 bulan. Setelah dilakukan pendataan, banyak dijumpai ibu bersalin dengan komplikasi karena banyak masyarakat desa tidak mempunyai biaya untuk dana persalinan. Apakah yang dilakukan bidan menyikapi kasus di atas? Pembentukan tabulin. Ada jawaban yang lain? Dari Mbak Yasinta menyebutkan jawabannya E, pembentukan tabulin. Bisa dimasukkan di kolom chat. Ini banyak yang jawab E. Semua ini ya. Oke, kita buka jawabannya untuk yang soal nomor 4 ini. Lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah banyak masyarakat desa tidak mempunyai biaya untuk dana persalinan. Kalau mengingat kata kunci ini, dana persalinan berarti hubungannya dengan tabungan ibu bersalin. Betul, jawabannya gampang ini. Ya, karena kata kuncinya sudah jelas. Dengan tidak mempunyai biaya untuk dana persalinan, maka harus dipersiapkan dari awal sebelum persalinan, yaitu berupa tabungan ibu bersalin. Ini yang ada di masyarakat kita, mungkin tabungan ibu bersalin ini bentuknya itu bermacam-macam atau cara mengusahakan untuk mempersiapkannya itu bermacam-macam. Jika memang ada resiko atau indikasi ke arah kekurangan biaya untuk persiapan persalinan, sebaiknya memang dari bidan desa itu bisa memberikan solusi, mungkin bisa menabung tadi ya, tabungan ibu bersalin kan digunakan untuk itu. Jadi menabung sejak mungkin usia kehamilan trimester 1 sehingga nanti waktu sudah memasuki usia kehamilan trimester 3 sudah ada dana yang bisa digunakan untuk persiapan persalinan. Oke. Lanjut ke soal kelima. Silakan Mbak Robiatul Adawiyah. Halo, Mbak Robiatul Adawiyah ada? Oh iya. Ibu. Ya, silakan. Seorang bidan ditempatkan sebagai bidan PTT di suatu desa terpencil yang persalinannya ditolong dukunnya masih tinggi. Sebagai bidan desa, apakah hal pertama yang akan dilakukan oleh bidan? A. Melakukan pendekatan pada dukun. B. Melakukan penyuluhan pada ibu hamil. C. Melakukan pendekatan pada keluarga. D. Melakukan pendekatan pada tokoh agama. E. Melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat. Jawabannya melakukan pendekatan pada dukun, Bu. Oke, jawabannya A ya. Ada jawaban yang lain? Silahkan dimasukkan di kolom chat. Oke. Silahkan. Oke, ini di kolom chat banyak yang menjawab E. Melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat. Berbeda dengan jawabannya Mbak Robiatul tadi. Ya, ada dua jawaban A dan E. Kira-kira, ini ada muncul jawaban B. Melakukan penyuluhan pada ibu. Oke, ada jawaban A, B, dan E sekarang.
Kita coba buka jawabannya dan kata kuncinya apa kira-kira dari soal seorang bidan ditempatkan sebagai bidan PTT di daerah terpencil yang persalinannya banyak ditolong oleh dukun. Nah, apa hal pertama yang akan dilakukan? Oke, kita buka ya untuk kata kuncinya. Nah, ini kata kuncinya adalah persalinan didukung masih sangat tinggi. Nah, jawabannya E. Apa tadi E? Pendekatan kepada tokoh masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita pendekatan langsung kepada dukunnya, nah, apa yang terjadi? Ya, tentu penolakan dari dukun tidak bisa mengena kepada ibu hamil. Nah, mereka lebih percaya pada dukun yang memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar melakukan persalinan ditolong dukunnya dan tidak terjadi apa-apa. Misalnya, kalau pendekatan pada keluarga juga belum tentu diterima, ya melakukan pendekatan pada tokoh agama kemungkinan besar masih bisa. Tapi yang paling pas itu ya pendekatan pada tokoh masyarakat. Kenapa? Karena tokoh masyarakat itu adalah orang-orang yang lebih jauh dipercaya oleh masyarakat sekitar. Namanya aja sudah tokoh masyarakat, berarti orang yang punya wibawa, orang yang punya pengetahuan yang tinggi, orang yang mempunyai wawasan yang jauh lebih luas sehingga dipercaya oleh masyarakat tersebut sebagai tokoh di masyarakat yang mampu memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu kita pendekatannya tidak langsung to the point ke bukunya, tapi ke tokoh masyarakatnya yang notabene berasal dari masyarakat itu dan dipercaya oleh seluruh anggota masyarakat untuk bisa memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Sehingga lebih pasnya ke tokoh masyarakat. Itu ya. Itu. Jadi jangan terkecoh karena desa terpencil pertolongan persalinan oleh dukunnya masih sangat tinggi. Mohon izin mau habis ini baterainya. Bisa diterima dari sini? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Lanjut sekarang ke soal ke-6. Soal ke-6, silahkan Mbak Aurina Dwi Febriani. Nomor 6, seorang perempuan usia 27 tahun, hamil 8 bulan, datang ke Polindes. Ini adalah kunjungan yang pertama selama hamil. Ibu Oneng selama ini tidak pernah periksa karena jarak rumah dengan Polindes jauh dan tidak ada yang mengantar. Saat ini, klien mengeluh kaki sering kram dan bengkak. Karena khawatir dengan keadaan kehamilannya, maka klien terpaksa datang ke Polindes. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/90, nadi 60 kali per menit. Tindakan yang harus dilakukan bidan adalah A. Melakukan pemeriksaan secara periodik. B. Mengusahakan transportasi untuk periksa ulang. C. Merencanakan kunjungan ke rumah untuk pemeriksaan selanjutnya. D. Menganjurkan kepala keluarga dan ibu kunjungan berikutnya. E. Menganjurkan pasien mencari tumpangan untuk kunjungan berikutnya. Jawabannya C. Merencanakan kunjungan ke rumah untuk pemeriksaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Urina, coba yang lain silahkan, barangkali ada jawaban lain selain C. Mbak Urina tadi menjawab merencanakan kunjungan ke rumah untuk pemeriksaan selanjutnya. Silakan, mungkin ada jawaban lain. Oke. Di kolom chat banyak yang menjawab C, sebagian besar C semua. Oke, tidak ada jawaban lain ya. Sekarang kita buka kira-kira kunci dari soal ini apa? Kata kuncinya, nah ini kata kuncinya tidak pernah periksa. Ya, karena jarak rumah dengan Polindes jauh dan tidak ada yang mengantar. Nah, ya. Jawabannya adalah C, yaitu merencanakan kunjungan ke rumah untuk pemeriksaan selanjutnya. Kenapa? Karena kalau yang seperti ini kondisinya, tidak boleh seorang tenaga kesehatan yang ada
di wilayah setempat itu hanya menunggu pasien datang. Berarti kan tenaga kesehatannya yang pasif ini ya. Harusnya kalau kondisinya seperti ini, tenaga kesehatannya yang aktif untuk mengunjungi karena ada kendala pasien, bukan tidak mau melakukan pemeriksaan, tapi karena ada kendala jaraknya yang jauh dan tidak ada yang mengantar, sehingga dijemput pula. Ya, jadi kita sebagai petugas kesehatan yang harus mengunjungi. Oke, sepakat jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 7, silahkan Mbak Erinda Agus Prasetyani. Mbak Erinda, ada? Mbak Erinda tidak berespon, oke? Lanjut ke Mbak Nurlaili Fitria. Silakan Mbak Nurlaili Fitria.